Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wala murid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Innal hamda lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudilluhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah karena hidayah dan limpahan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di studio RRI Serui. Tak lupa juga untuk memberikan selawat serta salam kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar dimanapun Anda berada dan juga ibu-ibu majelis taklim yang hadir di studio, senang sekali kita berjumpa kembali dalam program khusus Ramadan 1444 Hijriah. Acara Risalah Berbuka Puasa RRI Serui. Bersama saya Hikmawati Hasan akan menemani Anda kurang lebih 30 menit ke depan. Di studio juga sudah hadir ibu-ibu dari Majelis Taklim Uswatun Hasanah Maros, Kabupaten Kepulauan Yapen. Apa kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga masih terus semangat meski dalam melaksanakan ibadah puasa. Hadir juga bersama-sama kita yaitu Ustadz Rusmi Nuryadin Abdullah SOSI. Sebagai narasumber, apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Pendengar dimanapun Anda berada dan ibu-ibu majelis taklim yang di studio, topik yang akan kita bahas yaitu hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Dan nanti akan saya beri kesempatan kepada ibu-ibu majelis taklim Uswatun Hasanah Maros untuk bertanya langsung ke Pak Ustadz. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilahkan kepada Pak Ustadz Rusmin Nuryadin Abdullah SOSI memberikan tausiah singkat dengan topik hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Dengan hormat kami persilahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih untuk pembawa acaranya atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana ibu-ibu Majelis Taklim Uswatun Hasanah dari Maros, sehat walafiat kah Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat segala-galanya Bu ya. Alhamdulillah. Walaupun ada kekurangan apapun saja tetap sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semua sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 183. Kita sangat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberi umur panjang barokah. Kenapa saya sebut umur panjang barokah? Bila umur itu hanya sekedar panjang tidak membawa berkah, maka sia-sia. Bagikan orang yang sehat tetapi di dalam tubuhnya hanya sakit, itu tidak bisa apa-apa. Tapi kita merasa bersyukur kepada Allah, kita dipertemukan di bulan Ramadan ini, insya Allah kita bisa melaksanakan
bulan Ramadan ini sebaik-baiknya sampai titik akhir untuk menjalankan segala apapun perintahnya, dapat menjalankan sunnahnya, terutama membaca Al-Qur'annya. Kalau malam kita melaksanakan sholat, namanya sholat tarawih. Ya. Alhamdulillah, ada beberapa hal yang selama ini yang kita alami. Banyak sekali pertanyaan demi pertanyaan yang kami hadapi. Terutama beberapa hal yang sangat membatalkan. Itu ada yang kelihatan, ada pula yang tidak kelihatan. Seperti mencicipi, itu sebenarnya ada juga. Kemudian ada yang pakai wewangian, ada pula yang pakai tetesan mata, ada pula yang pakai tetesan telinga, dan ada pula banyak sekali yang pertanyaan-pertanyaan yang saya hadapi pada saat itu. Tapi kali ini kita hanya dibatasi karena atas dasar waktu, yaitu hanya 4 pertanyaan saja nanti. Insya Allah segala pertanyaan akan saya florkan kepada ibu-ibu Majelis Taklim Uswatun Hasanah Maros. Kita bersyukur kepada Allah bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Bila ada pertanyaan silakan dipertanyakan. Untuk itu saya kembali dulu kepada MC-nya agar setiap pertanyaan nanti akan disampaikan kembali oleh MC. Terima kasih. Baik, yang mau bertanya saya persilahkan. Saya Pak Ustadz. Bismillahirrohmanirrohim. Perkenalkan, nama saya Rusna. Yang saya mau tanyakan, apakah obat tetes telinga dan hidung membatalkan puasa? Demikian pertanyaan saya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada lagi yang bertanya? Mungkin satu session ini 2 orang, nanti ada 2 session 2 orang lagi. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Nur Halimah, ingin bertanya kepada Pak Ustadz. Apa hukumnya menggunakan wewangian, mawar dan mewangi di siang hari pada saat puasa Ramadan? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap saja Ibu ya, Ibu pembawa acara. Langsung bisa saya jawab. Ya, alhamdulillah ada satu pengalaman yang saya alami. Ini mengenai THT. Jadi THT ini adalah telinga, hidung, tenggorokan. Jadi ini sangat berkaitan sekali. Kenapa? Beda lubang tapi ketemunya satu tempat. Kalau kita sebagai seorang qori ataupun qori'ah atau si pembaca Al-Quran, itu ketika suaranya itu ketika sakit maka tidak bisa dipaksakan. Apalagi ketika kita menghadapi bulan Ramadan atau kita menghadapi menjalankan ibadah puasa. Maka dengan sendirinya itu adalah membatalkan. Karena tetesan itu langsung masuk di tenggorokan, otomatis ini. Ini yang pernah saya jalani itu tiap bulan saya selalu datang di rumah sakit Karamenjangan. Jadi setiap bulan saya datang ke sana, ketika sedikit sakit saya selalu minta obat dari sana. Tujuannya apa? Supaya suara saya kembali normal. Apalagi ketika kita menjalankan puasa, ini dengan otomatisnya, karena ini bersifat adalah cairan.
Jadi sehingga tidak bisa kita mengelak bahwa itu akan membatalkan puasa kita. Ini ketemunya dua lubang, Bu, ya. Jadi antara telinga, sebenarnya ini harusnya 3. Ya. Telinga, kemudian hidung, kemudian tenggorokan. Tenggorokan ini yang menerima ini. Ya, jadi tenggorokan ini yang menerima sehingga semuanya bertumpuk di situ, terjadilah cairan dan cairan ini punya rasa. Rasanya kurang enak. Nah, inilah akibat dari rasanya inilah sehingga timbulnya membatalkan puasa. Jadi seperti itu, Ibu. Ya. Terus ada lagi tadi pertanyaan masalah wewangian, Bu, ya. Iya, wewangian ini. Apa hukumnya menggunakan wewangian, mawar dan kemangi di siang hari pada saat bulan Ramadan, ya, atau pada saat kita menjalankan ibadah puasa? Ini dari Ibu Haji Nur Halimah. Begini, bau harum dan wewangian bukan termasuk hal-hal yang membatalkan puasa. Justru kita ini mendapatkan anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi ketika kita menjalankan ibadah sholat. Itu beliau paling sering menggunakan bau-bau harum. Tetapi perlu diingat, bau harum di sini bukannya bersifat alkohol. Kalau yang bersifat alkohol, campuran alkohol, maka tidak bisa digunakan untuk sholat. Kalau hanya sekedar untuk pertemuan, ya seperti ibu-ibu mungkin pas ada pernikahan, nah itu tidak masalah. Tetapi ketika dipakai untuk sholat, maka itu tidak bisa. Alkohol itu ada rasa campuran rasa dinginnya. Coba ibu ketika pegang itu, ketika disemprotkan, pasti ada dinginnya. Itu berarti dinginnya itu alkoholnya, sehingga tidak bisa digunakan untuk sholat. Tetapi kalau untuk puasa, tetap sah puasanya. Insya Allah tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih. Mungkin ada hal lain yang kurang, Ibu? Iya, saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, mungkin masih ada pertanyaan dari ibu-ibu. Dipersilahkan. Saya Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna Amin. Yang saya mau tanyakan Pak Ustaz, apa hukumnya menggunakan pasta gigi pada siang hari di bulan puasa? Demikian yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada tambahan satu lagi? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani. Adapun pertanyaan yang saya ingin tanyakan, apakah muntah di siang hari di bulan suci Ramadan dapat membatalkan puasa? Demikian Pak Ustadz yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa saya jawab, Ibu, ya. Terima kasih, Ibu. Ini pertanyaan yang pertama dari Ibu Ratna. Ya, betul ya? Ibu Ratna. Kepanjangannya apa, Bu? Ada kepanjangannya lagi kah? Iya. Ratna Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi, iya, apa hukum menggunakan pasta gigi, Bu, ya? Di siang hari. Jadi pada saat kita lagi melaksanakan puasa, sebenarnya ini tidak membatalkan. Tidak membatalkan puasa.
selama pasta giginya itu tidak ditelan. Ya. Sama dengan ketika orang lagi wudhu. Ketika wudhu biasanya berkumur ya. Seharusnya tidak berkumur. Tetapi bagaimana kalau sudah terlanjur berkumur? Kalau dia sudah terlanjur berkumur, selama dia tidak menelan air itu, maka tidak batal. Sama halnya dengan pasta gigi. Pasta gigi itu pun juga begitu. Hanya rasa saja. Tapi rasa itu kan tidak sampai masuk di dalam perut. Nah, ini jadi persoalannya di sini. Maka menggunakan pasta gigi pada siang hari itu dikatakan tidak membatalkan puasa. Kenapa? Tadi sudah saya jelaskan tidak sampai di perut, bukan di tenggorokan Bu ya. Tidak sampai di perut atau tidak sampai dirasakan rasa kenyang sampai di perut. Ini hampir, ya mohon maaf saja, hampir mirip-mirip kalau ada pertanyaan masalah rokok, ya rokok juga seperti itu. Tapi alangkah bagusnya jangan merokok. Ya masa siang hari merokok sudah puasa. Ini biar bapak-bapaknya ini juga dengar ini, biar sekalian ya. Kita membahas di sini adalah pasta gigi juga, tapi mengena juga orang yang merokok. Jangan alasan bahwa merokok tidak sampai masuk di perut, kemudian merokok di siang hari. Ini juga salah ya. Jadi hukumnya apa? Orang pakai pasta gigi, hukumnya makruh. Jadi hukumnya makruh. Bila menggunakan juga tidak apa-apa. Kalau menggunakan pun juga tidak apa-apa. Dalam artian makruh di sini alangkah baiknya ditinggalkan. Cukup dengan sikatnya ya, sikat giginya saja. Nah, karena untuk membersihkan. Jadi itu. Tapi kalau memang sudah terbiasa dengan pasta gigi, ini hati-hati. Yang sampai sudah terasa di liurnya kemudian ditelan, nah ini jangan ya. Nah, ini. Jadi ini disebut dengan makruh. Kemudian pertanyaan dari ibu siapa ya? Ibu Suci. Alhamdulillah tadi suaranya kencang sekali memang. Tapi alhamdulillah. Karena semangatnya ini baru puasa beberapa hari sudah semangatnya masih tinggi. Ya, alhamdulillah Ibu. Insya Allah kata suci ini suci secara total. Ya, karena apa? Dari tadi saya itu menyinggung bukan hanya suci dari luarnya saja, lebih utama adalah suci hatinya. Insya Allah amin ya rabbal alamin. Orang tua memberikan nama ibu sangat bagus sekali. Pertanyaannya pun juga bagus sekali. Apakah muntah di siang hari di bulan Ramadan dapat membatalkan puasa? Muntah. Kita lihat dulu persoalan muntah ini. Muntah yang disengaja atau muntah yang tidak disengaja. Nah, jadi salah satu penyebab batalnya puasa adalah muntah yang disengaja. Tetapi ketika pada saat dia muntah itu kemungkinan ketika waktu malamnya pada saat sahur ya. Pada saat sahur makan terlalu banyak. Dengan alasan supaya saya tambah kuat kalau saya makan banyak. Tidak tahunya tambah muntah ini. Ditahan kemudian karena sudah tidak kuat menahannya akhirnya muntah juga. Nah ini sehingga membatalkan puasanya. Ya makanya makan hati-hati makan secukupnya. Tapi ketika itu tidak disengaja waktu dia muntah tanpa ada sengajaan, dilanjutkan saja puasanya. Puasanya tetap sah. Yang dilarang adalah sengajanya. Jangan begini mohon maaf ya, ini saya kasih tunjuk saja. Orang yang sengaja untuk dimuntahkan ini. Ini jari ini kadang-kadang dimasukkan di tenggorokan ini. Ya, tujuannya apa? Tujuannya supaya muntah. Tujuan supaya muntah. Nah, kalau sudah muntah katanya Ustadz supaya saya batal puasanya. Hanya karena alasannya supaya bisa makan, akhirnya dia bikin-bikin. Nah, ini sangat berbahayanya dari sini. Jadi jangan sekali-kali dengan unsur sengaja untuk memuntahkan supaya bisa makan. Dosakah tidak kira-kira ibu-ibu? Sangat berdosa karena disengaja.
memang dari awal sudah ada niatan untuk bisa makan. Nah ini, jangan sampai dipelintir lagi ketika dijelaskan begini, oh kalau begitu saya masukkan saja jari saya ini. Nah ini, hati-hati ibu-ibu ya. Jadi barang siapa muntah dengan sengaja maka ia membatalkan puasanya. Dan jika muntahannya menguasainya, maka ia tidak membatalkan puasanya. Jika tidak ada sisa muntahnya yang kembali ke perutnya, jika tidak maka ia membatalkan puasanya. Jadi seperti itu ibu-ibu ya. Jadi insya Allah apa yang menjadi tausiah pada siang hari ini dapat membawa manfaat bagi kita semuanya. Terutama kita bisa meningkatkan di bulan Ramadan ini sehingga hukum-hukum yang selama ini kita tidak tahu menjadi penambahan ilmu bagi kita, menambah pengetahuan kepada kita semuanya, agar setiap langkah apa yang kita lakukan, kita selalu berhati-hati. Sehingga puasa yang kita harapkan 30 hari atau bahkan 29 hari, insya Allah sukses dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pengacara. Akhirnya sampai di ujung acara hari ini. Namun sebelum kita berpisah, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Pak Ustadz Rusmi Nuryadin Abdullah SOSI. Marilah kita bermunajat, memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik secara lahir dan batin kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga wajibnya puasa ini kita bisa jalankan dengan sebaik-baiknya. Bila ada kekurangan sana sini, insya Allah kita juga selalu berharap mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa yang menjadikan perintahnya tidak ada yang sia-sia. Semuanya selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terimalah apa yang kami laksanakan di hadapan-Mu ya Allah. Semoga puasa di Ramadan kami ini nanti ya Allah benar-benar kami bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tanpa kasih dan sayang-Mu ya Allah, kami tidak akan dapat bimbingan serta petunjuk-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau yang Maha Pengasih dan Penyayang. Semua yang Engkau cintai bagi kami ini ada sebagai manusia, sebagai hamba-Mu ya Allah, tidak kurang-kurangnya atas kesalahan dan dosa yang kami selalu lakukan. Untuk itu ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, semoga dengan kekuatan yang Engkau berikan, la haula wala quwata illa billah, agar kami bisa melaksanakan dan menerima atas kewajiban yang harus kami laksanakan ini ya Allah, yaitu puasa Ramadan. Ya Allah, jauhkan dari segala macam hal-hal yang dapat mengganggu dan membatalkan puasa kami. Tatkala kami lupa ya Allah, segera Engkau ingatkan ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ketika ada yang hak itu adalah hak, maka tunjukkanlah kami bahwa itu adalah baik. Maka kami semoga dapat melaksanakan kebaikan itu dan menerima kebaikan itu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Ketika ada hal yang kurang baik, yang tidak baik ya Allah, maka jauhkanlah pada kami. Dan semoga kami dapat menjauhkan dari hal-hal yang buruk itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ampunilah segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan suami dan istri kami semuanya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah segala dosa dan kesalahan anak-anak kami ya Allah. Dan jadikan mereka anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal mabrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabbihi barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pendengar di rumah, dan ibu-ibu Majelis Taklim yang di studio. Sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih buat ibu-ibu Majelis Taklim Uswatun Hasanah Maros dan Pak Ustadz Rusmin Nuryadin Abdullah SSI yang telah berkenan hadir pada kesempatan sore hari ini. Saya Hikmawati Hasan selaku pembawa acara, jika terdapat salah kata ataupun sikap yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca doa penutup majelis yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.